Salam sejahtera bagi kita semua, perkenalkan saya, Steven Bernardus de Ruyter, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jembrana, instansi SD Negeri 2 Batuagung, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 terkait pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Hairil Anam, selaku fasilitator, dan Bapak Yohanes Triutomo, sebagai pengajar praktek, yang selalu membimbing kami CGP Kabupaten Jembrana. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk mengkondisikan siswa dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar setiap anak. Mengapa demikian? Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap anak adalah pribadi yang unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga dibutuhkan peran guru dalam mendukung setiap kebutuhan anak di kelas. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Caranya adalah seorang guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Melakukan analisis kebutuhan belajar, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, baik dalam hal kontrol waktu atau melakukan bimbingan dan scaffolding. Dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini dikarenakan guru telah melakukan penilaian awal untuk memetakan kebutuhan belajar anak. Ada 3 aspek dalam memahami kebutuhan belajar. 1. Kesiapan belajar. Kesiapan ini berkaitan dengan pengetahuan awal yang telah diketahui siswa. 2. Minat. Setiap individu pasti mempunyai minat yang berbeda-beda. Minat merupakan motivator penting yang dapat mempengaruhi anak untuk terlibat dalam proses pembelajaran. 3. Profil belajar murid. Profil belajar dapat memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, seperti gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Menerapkan strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Pertama, diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, melalui membedakan pengorganisasian atau format penyampaian. 2. Diferensiasi proses, merujuk pada kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami konten, dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. 3. Diferensiasi produk, merupakan bukti yang telah menunjukkan hasil belajar, latihan, penerapan, dan pengembangan dari apa yang telah dipelajari. Oleh karena itu, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, guru dapat memilih salah satu strategi, atau mengkombinasikan ketiganya. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya. Keterkaitan antara modul 2.1 dan 1.1. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak yang sejalan dengan filosofi KHD, bahwa pembelajaran harus berpihak pada anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan antara modul 2.1 dan 1.2 dibutuhkan pengelolaan yang efektif dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar anak, maka seorang guru perlu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga mampu menuntun terwujudnya kepemimpinan murid, yang sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.1 dan 1.3 melalui pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dan 1.4 selama pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi akan dapat berlangsung dengan baik. Apabila terdapat komitmen dari guru dan siswa, melalui kesepakatan kelas yang telah dirumuskan secara bersama, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian penjelasan
yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam guru penggerak.